Seorang novelis skeptis dengan kecenderungan morbid terhadap sejarah gelap tiba di ambang Hotel Sultan Rajo, sebuah bangunan bergaya kolonial yang membusuk di bawah lembayung senja. Seolah ia adalah monumen agung bagi civilization masa lalu. Hawa dingin yang menyambutnya bukan hanya dari pegunungan yang mengelilingi, melainkan dari kedalaman kelembaban yang meresap ke dalam marmer kusam dan kayu jati berukir yang menyimpan ratusan bisikan. Setiap langkah kaki Ardan di lantai teraso yang retak terasa menggema dengan resonansi kesepian yang abadi, menegaskan desis-desis kota bahwa hotel itu lebih dari sekadar tuan, adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang terlupakan. Aroma apek, campuran antara kapur berus kuno dan lumut yang tumbuh subur di balik wallpaper sutra yang mengelupas, mencekik indera penciumannya. Namun, alih-alih gentar, rasa penasaran Ardan justru membuncah. Layaknya seorang arkeolog yang berdiri di pintu masuk makam yang dijanjikan, berharap menemukan kengerian yang nyata untuk dijadikan bahan bakar bagi karya terbarunya. Mengabaikan peringatan samar dari seorang supir taksi lokal bahwa apa yang dicari di Sultan Rajo bukanlah cerita, melainkan pengakuan. Sebuah pembalasan yang tertunda, yang perlahan mulai menarik tirai tipis antara dimensi logis dan yang tidak terjamah. Nalar manusiawi setibanya di meja resepsionis yang dipenuhi debu sejarah dan buku tamu bersampul kulit tebal tahun 1960, ia disambut oleh seorang pria tua kurus kering bernama Kata, dengan mata yang redup dan gerakan yang lemah, seolah bebannya bukan hanya menjaga orang, tetapi juga menjaga semua rahasia. Karta menyerahkan kunci tembaga berat untuk kamar 404, sebuah kamar di ujung koridor lantai 4 yang terkenal angker, dan tatapan mata Karta sempat bertemu pandang dengan Ardan, mengirimkan firasat dingin tanpa kata yang terucapkan. Sebuah peringatan yang dibungkus dalam keheningan yang menyesakkan, bahwa pintu yang akan ia buka tidak hanya menuju sebuah kamar tidur, tetapi juga lorong waktu yang beku. Kamar 404 terasa mencekik, jendelanya tertutup rapat oleh tirai belu tebal yang usang, memblokir cahaya bulan dan udara segar, serta memperkuat ilusi bahwa Ardan telah memasuki sebuah kotak penyimpanan yang terkunci. Tempat waktu berhenti berdetak sejak berpuluh-puluh tahun lalu, hanya menyisakan ranjang kanopi besar dengan tiang berukir naga yang tampak mengawasi dengan mata kayu, dan sebuah lemari pakaian raksasa yang bayangannya tampak memanjang dan bergerak perlahan setiap kali lilin di meja tulis berkedip, seolah kamar itu adalah panggung statis yang siap dihidupkan oleh kehadiran yang tak kasat mata. Malam pertama adalah permulaan dari simfoni teror yang perlahan dan terencana, dimulai bukan dengan hantaman atau teriakan klise, melainkan dengan suara yang jauh lebih mengganggu. Sebuah melodi piano yang dimainkan dengan sangat lambat dan disorot, mengalir dari lorong di luar pintu, seolah jemari yang memainkannya dipenuhi kesedihan yang membeku. Setiap nada yang pecah menusuk dinding keangkuhan skeptis Ardan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah pipa air tua atau angin yang bermain di ventilasi yang rusak. Tetapi keindahan menyakitkan dari musik itu terlalu jelas, terlalu sengaja untuk diabaikan sebagai anomali mekanis belaka. Ardan bangkit. Langkahnya ragu, namun didorong oleh naluri penulis yang ingin mendokumentasikan setiap detai kengerian. Membuka sedikit pintu kamar dan mengintip ke kegelapan koridor yang hanya diterangi oleh lampu pijar redup yang berkedip-kedip. Dan di sana, di ujung koridor dekat tangga, ia melihat bayangan kabur yang menyerupai siluet wanita yang sedang duduk di kursi goyang tua. Tangannya seolah masih menyentuh tuts piano yang tak terlihat. Dan ketika bayangan itu terasa menoleh ke arahnya, rasa dingin yang ekstrem menghunjam ke tulang punggung Ardan. Bukan dingin yang biasa, melainkan dingin yang berasal dari keputusasaan yang sangat purba, memaksa Ardan mundur dan menutup pintu dengan tergesa-gesa.
menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sebuah memori yang terulang tanpa henti. Sebuah pengulangan rasa sakit yang tidak akan pernah menemukan titik akhirnya. Ketegangan psikologisnya meningkat seiring terbitnya fajar yang hanya membawa sedikit kelegaan. Arden mulai merasakan bahwa benda-benda mati di kamar itu tidak lagi diam, terutama sebuah lukisan potret wanita bangsawan era kolonial yang tergantung di atas perapian. Ketika ia pertama kali masuk, mata wanita dalam lukisan itu tampak datar dan terpisah. Tetapi kini, setelah ia kembali dari koridor, ia bersumpah bahwa ekspresinya telah berubah, menyiratkan tatapan mencela atau bahkan memohon. Sebuah kesedihan yang tersemat dalam lapisan cat tebal yang seolah mulai merembes ke dalam dari kanvas. Arden berjalan mendekati cermin besar di dekat kamar mandi yang bingkainya terbuat dari kayu eboni yang diukir rumit, dan saat ia mencukur, ia melihat pantulan di belakangnya. Sesaat, hanya sesaat, ia melihat bayangan yang melintas di balik bahu kirinya. Bayangan yang tidak mengikuti gerakannya, tinggi dan rapi, dengan rambut yang terurai menutupi wajah. Ketika ia berbalik, mendadak tidak ada apa-apa kecuali kekosongan yang membisu dan debu yang menari dalam tetes cahaya pagi yang gelap. Namun sensasi sentuhan ini ditengguknya terasa begitu nyata, begitu meyakinkan, membuat Ardan mulai mempertanyakan apakah ia sedang dikejar oleh entitas, ataukah ia sedang diseret perlahan ke jurang kegilaan yang dipicu oleh isolasi dan atmosfer Hotel Sultan Rajo yang menekan, mengakibatkan batas antara pengamatan dan halusinasi mulai terkikis tanpa ampun, menjebaknya dalam ilusi yang diciptakan oleh pikirannya sendiri yang kelelahan. Obsesi Ardan terhadap misteri ini mencapai puncaknya pada hari ketiga. Ia menyadari bahwa lantai papan kayu di sudut kamar, tepat di bawah meja tulis yang penuh dengan tumpukan manuskrip yang belum tersentuh, terasa sedikit longgar dan bergeser di bawah tekanan kakinya. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut dan kehati-hatian, Ardan menggunakan pisau saku untuk mencungkil papan yang longgar itu. Dan di bawahnya, tersembunyi dalam rongga yang gelap dan berbau tanah, ia menemukan sebuah artefak mengerikan. Sebuah buku harian kecil yang terikat dengan kulit rusak dan diikat dengan pita sutra yang telah memudar warnanya menjadi coklat gelap, berisi tulisan tangan kursif yang halus namun terlihat tergesa-gesa, menceritakan kisah seorang wanita bernama Elara di awal abad ke-20 yang dipaksa menikah dengan seorang tuan tanah Belanda yang kejam dan yang menguncinya di kamar 404, membiarkannya perlahan membusuk dalam kesepian dan pengkhianatan. Buku harian itu menjadi peta emosi Elara, mendokumentasikan setiap tetes air mata dan harapan yang padam, menceritakan bagaimana ia memohon pertolongan, bagaimana ia menulis surat yang tidak pernah dikirim, dan akhirnya bagaimana ia menggantungkan diri di tiang kanipi yang kini berdiri tegak di atas ranjang tempat Ardan tidur setiap malam, mengubah kengerian yang abstrak menjadi tragedi yang sangat nyata, dan memiliki sebuah wajah dan penderitaan yang masih tertulis di lembar-lembar kertas yang rapuh itu, yang kini ia genggam dengan tangan gemetar. Memasuki tengah malam di malam keempat, klimaks teror membentang melampaui batas-batas toleransi Ardan ketika suhu di kamar 404 merosot tajam hingga ke titik beku, seolah seluruh energi panas telah dihisap oleh pusaran gaib yang tiba-tiba terbentuk di tengah ruangan. Ardan yang terjaga dan berkeringat dingin merasakan tekanan yang amat sangat di dada, seolah ada beban tak terlihat yang menindihnya, mencegahnya untuk bernapas dengan lega. Sementara lilin yang ia nyalakan untuk mengusir kegelapan mendadak padam, meninggalkan kamar itu dalam pekatnya malam yang hanya ditemani oleh cahaya rembulan yang samar-samar menyelinap melalui celah tirai yang sedikit terbuka. Kemudian ia melihatnya,
sosok yang tidak transparan atau berdarah-darah, melainkan sebuah entitas yang memancarkan aura kesedihan yang tak tertahankan. Elara berdiri di samping ranjang, mengenakan gaun putih bergaya Edwardian yang usang, dengan tatapan mata kosong yang menatap tepat ke arah Ardan. Kengerian yang dirasakan Ardan bukan berasal dari ancaman fisik, tetapi dari intensitas emosi yang dipancarkan Elara. Ia adalah personifikasi dari penderitaan yang terabadi. Sebuah keadilan yang ditangguhkan tiba-tiba. Sebuah sentuhan dingin seperti es menyentuh pergelangan tangan Ardan yang terentang di bawah selimut. Sebuah sentuhan yang lebih menyakitkan daripada tusukan pisau, karena ia membawa serta seluruh beban kesendirian Elara yang terperangkap di ruangan itu selama seabad. Sebuah kontak yang melumpuhkan kemampuan Ardan untuk bergerak atau berteriak, memaksanya menjadi saksi bisu dari eksistensi yang sangat menyedihkan. Sentuhan itu yang membawa beban seabad kesekian menjadi jembatan mistis yang tak terduga, membuka aliran komunikasi nonverbal yang mengalir langsung ke kesadaran Ardan. Ia tidak mendengar suara, tetapi ia merasakan gelombang emosi dan citra yang membanjiri benaknya. Seperti menonton film bisu yang dipenuhi dengan rasa sakit yang mendalam, memperlihatkan kilas balik singkat namun mengerikan tentang hari-hari terakhir Elara di kamar ke-404. Ardan melihat dirinya dipaksa untuk menyaksikan adegan-adegan kekejaman mental dan pengabaian sang suami yang acuh tak acuh, pelayan-pelayan yang takut untuk membantu, dan tembok-tembok yang menjadi saksi bisu atas hilangnya akal sehat Elara yang dipaksa untuk menari sendirian di ruangan itu setiap malam, hingga akhirnya ia menyerah pada kegelapan yang tak terhindarkan. Yang paling menusuk adalah kesadaran bahwa Elara tidak muncul untuk membalas dendam pada Ardan secara spesifik, melainkan untuk mencari seseorang, siapapun yang bersedia melihat dan mengakui penderitaannya, yang bersedia memberikan validasi atas kemanusiaan yang dicuri darinya. Matanya yang kosong tidak lagi menakutkan Mel.